Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dimanapun berada, di kesempatan baik ini dengan izin Allah kita dapat berjumpa kembali. Nah, di sini saya akan coba berbagi informasi tentang THR dan gaji 13. Ini dapat kita simak ataupun melihat informasinya yang disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani dan Bapak Menteri Pan-RB ya. Di sini akan diuraikan ya siapa-siapa saja penerima dan kapan THR dan gaji 13 ini bisa diterima oleh setiap ASN. Oke, di sini kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Namun sebelum itu di sini bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini silahkan diberikan dukungan dulu berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya karena di sini banyak video-video ataupun informasi yang sangat penting dan bermanfaat untuk kita ketahui. Oke, di sini kita langsung saja ke pokok pembahasannya. Di sini dapat kita lihat yang diupdate tanggal 16 April 2022. Pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN wujud penghargaan dan upaya pemulihan ekonomi nasional. Di sini dapat kita lihat ya, yaitu dari Menteri Pan-RB Tedjahjo Kumolo saat memberikan pernyataan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN yaitu TNI, Polri, pensiunan, dan penjabat negara secara daring ya. Ini yang Sabtu kemarin secara live ya. Oke, di sini dapat kita lihat pemerintah memastikan pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN yaitu untuk TNI, Polri, pensiunan, dan penjabat negara. Nah, di sini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB Tedjahjo Kumolo menekankan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 bagi ASN merupakan bentuk apresiasi dan upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional. Pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan bentuk apresiasi pemerintah terhadap kontribusi ASN dalam penanganan pandemi COVID-19 yang terus bergerak dan mengorganisir masyarakat di lingkungannya, serta tetap terus konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat dan berperan aktif bersama masyarakat dalam percepatan pengendalian COVID-19. Ujarnya saat memberikan pernyataan bersama Menteri Keuangan yaitu Ibu Sri Mulyani secara daring di hari Sabtu tanggal 16 bulan April 2022. Kemudian lanjutnya, THR dan gaji ke-13 diberikan disesuaikan dengan kemampuan fiskal negara seiring dengan fokus pemerintah menangani pandemi COVID-19. Pemberian ini juga memperhatikan tertib administrasi dan menjaga akuntabilitas, dilaksanakan secara profesional, bersih, dan dari korupsi. Tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian di sini dapat kita lihat terdapat 15 pihak yang akan menerima THR dan gaji ke-13. Di antaranya adalah pegawai negeri sipil atau PNS dan calon PNS ya. Kemudian ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK. Kemudian prajurit TNI dan selanjutnya anggota Polri, kemudian penjabat negara, wakil menteri, staf khusus di lingkungan kementerian atau lembaga, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan selanjutnya di sini penerimanya yaitu anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD. Selanjutnya hakim, ad hoc, dan pihak lainnya sebagiannya yang tertuang dalam aturan yang berlaku. Di sini dapat kita lihat ini foto saat Ibu Sri Mulyani ya.
menyampaikan ataupun membuat pernyataan tentang THR dan gaji ke-13 secara daring kemarin ya. Kemudian di sini di samping ASN, THR dan gaji ke-13 diberikan juga kepada pensiunan, penerima pensiun, serta tambahan tunjangan kinerja sebesar 50% untuk ASN, TNI, dan Polri aktif yang memiliki tunjangan kinerja. Selanjutnya, kami berharap upaya tersebut dapat memberikan semangat kepada seluruh aparatur negara agar terus berkinerja dengan baik sesuai dengan bidang tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan terus berperan aktif dalam penanganan pandemi COVID-19, ungkap Menteri Tedjahajo kemarin hari ya. Kemudian selanjutnya, pemberian THR dan gaji ke-13 juga sebagai upaya pemerintah untuk menjaga tingkat daya beli masyarakat melalui pembelanjaan aparatur negara dan penerima pensiun di tengah-tengah masyarakat. Selanjutnya, menurut Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri menjadi salah satu momentum pertumbuhan konsumsi masyarakat, sehingga perlu strategi kebijakan untuk mendorong konsumsi masyarakat tersebut ya. Yaitu salah satu strateginya adalah melalui pemberian THR bagi karyawan, aparatur negara, dan pensiunan untuk mendorong konsumsi kelas menengah menjelang Idul Fitri sebagai strategi utuh untuk mendorong pemulihan ekonomi, melengkapi stimulus yang telah diberikan kepada kelompok masyarakat lain, jelas Menteri Keuangan ya, yaitu Ibu Sri Mulyani. Dan selanjutnya, selain mengatur pemberian THR, pemberian gaji ke-13 sebagai bantuan pendidikan akan dilaksanakan mulai bulan Juli ya, 2022 dengan komponen dan kelompok operator penerima yang sama dengan THR 2022. Selanjutnya, pelaksanaan teknis THR maupun gaji ke-13 lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan untuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, serta melalui Peraturan Kepala Daerah untuk yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya di sini, Sekjen Kemendagri, yaitu Bapak Suhajar Diantoro, yang mewakili Menteri Dalam Negeri, yaitu Bapak Tito Karnavian, meminta pada kepala daerah agar segera menindaklanjuti arahan Presiden sesuai dengan peraturan pemerintah serta petunjuk-petunjuk Kementerian Keuangan untuk segera menyusun peraturan kepala daerah tentang pembayaran THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBD. Selanjutnya, dalam pemberian THR dan gaji ke-13, pemerintah daerah juga meminta untuk memperhatikan anggaran yang dimiliki ya. Anggaran yang dimiliki oleh daerah tersebut. Selanjutnya, sebagai wakil pemerintah, kami meminta pemerintah provinsi melakukan monitoring pada pemerintah kabupaten atau kota di wilayah provinsi masing-masing terkait pemberian THR dan gaji ke-13 jelasnya ya. Dan selanjutnya di sini, Ibu Menteri Keuangan mengatakan pencairan THR direncanakan dimulai pada periode H-10 Idul Fitri. Di sini dengan artian Bapak Ibu akan dapat menerima THR yaitu sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu 10 hari sebelum Hari Raya ya, yaitu sebelum Hari H. Di sini lanjut, kementerian ataupun lembaga dapat mengajukan surat perintah membayar atau SPM ke Kantor Pelayanan Pemeliharaan Negara atau KPPN mulai tanggal 18 April 2022 dan dapat dicairkan oleh KPPN sesuai dengan mekanisme yang berlaku ya. Dan di sini apabila karena faktor-faktor tertentu THR belum dapat dibayar sebelum Hari Raya Idul Fitri, nah di sini THR Bapak Ibu tetap dapat dibayar sesudah Hari Raya Idul Fitri ya. Tutup Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di sini Bapak Ibu yang tidak masuk THR-nya sebelum Hari Raya atau belum diterima sebelum Hari Raya Idul Fitri, Bapak Ibu dapat menerima THR sesudah Hari Raya ya. Ini kabar gembira buat Bapak Ibu ASN, Polri dan sebagainya ya. Baik Bapak Ibu, di sini saya rasa cukup sekian informasi yang dapat saya sampaikan.
Semoga bermanfaat kiranya. Dan di sini sebelum kita akhiri, Bapak Ibu silakan diberi like, share, dan di komen ya jika ada masukan untuk perkembangan channel kami. Oke. Bapak Ibu di sini dapat lihat juga informasi-informasi penting lainnya yang kiranya bermanfaat untuk diketahui. Baik, di sini saya ucapkan selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan dan semoga saja kita diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini sebelum saya akhiri, di sini saya ucapkan ribuan terima kasih dan di sini saya pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya, mohon dimaafkan. Akhir kata di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.